Alright guys, I'm back again and semoga kali ini kita bisa terkoneksi dan terhubung dengan Pastor Peter pada live Instagram malam hari ini. So kita akan tunggu beliau rejoin lagi dengan kita supaya kita akan re-invite lagi dan kita dapat berbincang-bincang malam hari ini. So ya kita usaha untuk re-invite lagi. Bear with us ya guys. Sorry buat ketidaknyamanannya, tapi ya it's a technical problem maybe I guess. So ya kita coba invite ya. Oke ya, tunggu. Ya, sepertinya memang mungkin Pastor boleh coba request to join mungkin. Oh masih nggak bisa ya. Ya berarti mungkin sepertinya live Instagram hari ini mungkin harus ya coba ya. Hai. Shalom Pastor. Oke. Kayaknya request juga Akhirnya. tabrakan. Aku request juga, brother request juga. Jadi kayaknya tabrakan di tengah. Oh, I see. Ya? Pantesan, pantesan nggak bisa ya. Aduh, puji Tuhan lah. Halo bro. Akhirnya kita bisa bertemu dan bisa memulailah perbincangan malam ini. Sebelumnya, thank you so much, Pastor, buat kebersediaannya, for your heart, buat kemauannya juga untuk berbincang-bincang malam hari ini. Sebuah kehormatan, kebahagiaan bisa kedatangan Pastor pada malam hari ini. Sekali lagi, thank you so much, Pastor, buat waktunya dan kebersediaannya malam hari ini. Wow, thank you. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku pengen tahu nih, Pastor. Saat ini kan orang-orang semua mengenal Pastor sebagai seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan gitu ya. Apa gitu yang mendorong Pastor pada awalnya sehingga mau melayani sebagai seorang hamba Tuhan? Oke. Ini langsung pertanyaan pertama berarti ya bro. Oke. Yes. Yang aku percaya sebenarnya kita semua kan hamba Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Semua orang yang bekerja untuk Tuhan, melakukan segala sesuatu dan hidup untuk Tuhan, disebut sebagai hamba Tuhan. Cuman spesifiknya adalah saya melayani sebagai hamba Tuhan di bidang pendeta dan pastor ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani di bidang bisnis, di bidang entertain dan sebagainya. Kalau saya mungkin spesifik melayani sebagai hamba Tuhan di bidang sebagai pastor atau pendeta. Yang mendorong saya untuk melayani sepenuh waktu sebagai pastor di gereja adalah karena mungkin saya terpanggil untuk melayani sepenuh waktu dan memberi hidup saya untuk pelayanan gerejawi. Jadi saya memberi waktu untuk full time melayani di sebuah gereja, kemudian secara khusus di berbagai bidang pelayanan juga melayani baik di kaum muda ataupun juga orang-orang dewasa. Kalau ditanya alasannya kenapa, ya pada umumnya pasti kita jawabnya terpanggil. Tapi lebih dari semua itu, yang paling penting adalah saya percaya Tuhan yang bawa saya untuk sampai hari ini dan Tuhan yang pakai saya untuk melayani Tuhan as a pastor ya. Saya percaya sebenarnya nggak jadi pendeta pun, jadi apapun saya sebenarnya kalau saya benar-benar cinta Tuhan dan lakukan semua untuk Tuhan, saya pasti Tuhan pakai luar biasa. Tapi dalam hal ini Tuhan pakai saya sebagai pendeta, pastor, dan sampai hari ini puji Tuhan masih dipercayakan, brother. Wow, amazing. Nah, tapi pernah nggak terpikir gitu waktu masih lebih muda dari sekarang mungkin ya, usia remaja gitu, bahwa satu hari akan menjadi seorang pastor?
balik dari latar belakang, saya latar belakang keluarga hamba Tuhan pendeta ya. Jadi orang tua saya Hmm. benar-benar memang mereka adalah gembala, pastors juga Hmm. di gereja kami. Kemudian saya Hmm. tumbuh besar sebagai seorang anak gembala dan sebagai seorang anak pendeta. Tapi puji Tuhannya Hmm. mungkin nggak semua orang punya privilege seperti saya sebagai anak pendeta. Saya nggak pernah dipaksa Hmm. untuk menjadi pendeta. Dan sebenarnya saya juga nggak pernah kepikiran untuk menjadi full time seorang pendeta. Tapi Oh. seiring berjalannya waktu, dulu sebenarnya saya waktu mau kuliah ambil jalur hukum di Jakarta juga, salah satu universitas di Jakarta. Hmm. Kemudian udah masukin berkas, puji Tuhan dapat beasiswa, tapi Tuhan beri kesempatan yang lain, ada penerimaan kampus sekolah tinggi Alkitab, lalu kemudian Hmm. karena kampus tersebut juga alma mater kedua orang tua saya, ya mereka lulusan Hmm. dari kampus tersebut, saya pengen coba, hanya sekedar pengen coba waktu itu menyenangkan hati orang tua dan mendaftar. Hmm. Puji Tuhannya jalan-jalannya Tuhan juga, Tuhan bawa saya boleh lulus, kemudian saya ambil keputusan ya sudah kalau begitu saya sekolah pendeta, sekolah Alkitab, dan sampai hari ini Tuhan bawa, Tuhan yang sertai, Tuhan yang lengkapi, Tuhan yang pakai, boleh sepenuh waktu menjadi seorang pendeta. Wah, luar biasa. Nah, cuman nih kan banyak nih saat ini nih Pastor anak-anak hamba-hamba Tuhan yang memang ujung-ujungnya juga jadi hamba-hamba Tuhan. Dan beberapa pun pernah berbincang-bincang juga sama aku ya, Mak, di talk show gitu. Dan aku selalu nanya begini gitu sama anak-anak hamba Tuhan atau anak-anak dari gembala atau pendeta kayak gitu. Menjadi anak seorang pendeta ya, khususnya ketika masa-masa remaja, masa-masa youth gitu, ada nggak sih beban terkhusus yang menimpa di pundak seorang anak daripada pendeta? Wah, pertanyaannya berat juga ya, bro. Ya, cuman uh, kalau teman-teman di sini ada yang anak pendeta juga lagi nonton, mungkin teman-teman bisa mewakili atau mungkin terwakilkan. Semua semua anak pendeta, mostly sebagian besar kita pasti mengalami hal yang sama. Yang pertama adalah kita Hmm. memikul panggilan orang tua. Jadi orang tua Hmm. kita yang dipanggil, tapi bebannya kita juga ikut pikul. Yang kedua Hmm. adalah karena orang tua kita pendeta, kita punya tanggung jawab untuk hidup sebagai seorang anak pendeta yang Hmm. dilihat sebagai seorang yang mewakili orang tuanya. Jadi kalau orang tua kita Hmm. pendeta berkelakuan baik, kemudian berkelakuan sopan, preaching di atas mimbar, kemudian melayani jemaat, melayani umat, maka anak hamba Tuhan sebenarnya diharapkan juga punya gaya hidup dan cara hidup yang sama. Tapi sebagian besar kita kan justru akhirnya merasa diintimidasi dengan itu. Kita jadi rasanya nggak bisa bebas lah, nggak seperti teman-teman yang lain yang bukan anak pendeta. Contoh sederhana, contoh misalnya, kalau dulu kita ini anak-anak pendeta, mungkin seringkali jam pulang ke rumahnya lebih cepat dari teman-teman yang lain. Kenapa? Karena anak pendeta nggak boleh pulang malam-malam gitu ya. Jam Hmm. 7, jam 8 sudah harus di rumah. Teman-teman masih nongkrong sampai jam 11, sampai jam 12, kita jam 7, jam 8 udah mesti di rumah. Jadi mungkin perbandingannya seperti itu. Orang melihat kita dengan cara yang berbeda, tuntutan yang Hmm. berbeda karena status yang dimiliki oleh orang tua. Nah, pada akhirnya sebenarnya kan kita seberjalannya waktu mulai paham. Waktu mungkin dulu remaja kita merasa terbebani dengan status Hmm. orang tua sebagai pendeta, kita kayaknya pikul anak pendeta itu harus perfect. Anak pendeta itu mesti jaga image. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan sekarang, nggak perlu jadi anak pendeta, karena semua kita sebenarnya juga punya pikul tanggung jawab yang sama. Semua kita punya beban yang sama, tanggung jawab untuk pikul status yang lebih tinggi dari seorang anak pendeta, yaitu anak Tuhan. Ya, jadi nggak perlu jadi anak Yes. pendeta. Semua kita sebenarnya kan harus jaga hidup, harus jaga diri kita, jaga perilaku kita, karena kita nggak cuma bawa nama orang tua, tapi kita juga bawa nama Tuhan gitu ya. Ya kurang lebih Betul. pendewasaan seiring waktu berjalan akhirnya mengerti ternyata ada banyak juga privilege yang kita alami sebagai anak-anak pendeta. Kurang lebih begitu, brother. Wow, keren-keren. Nah, selama masa hidup, kan aku selalu percaya dan kadang-kadang mereka juga selalu suka bilang gitu ya, teman-teman semua suka bilang bahwa seberapa lama kita mengenal Tuhan, meskipun itu dari bayi atau dari kandungan ibu kita sekalipun, tidak menjamin seberapa dekat kita mengenal Tuhan, seberapa kita benar-benar mengetahui siapa Tuhan itu. Nah, di dalam kehidupan Pastor sendiri, ada tidak momen di mana
Pastor mengalami Tuhan gitu secara pribadi dan mengetahui Tuhan itu siapa selain daripada mungkin mengetahui Tuhan dari sekolah minggu atau dari masa kecil. Ya, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebenarnya spesifik waktu saya sekolah menengah pertama. Kalau kalau tahu tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan, so pasti kita sudah dari kecil ini anak pendeta, sudah ikut sekolah Betul. minggu, sudah belajar Betul. Alkitab, udah mesti hafal minimal ayat-ayat emas, kemudian udah mesti minimal baca dari Matius, Markus, Lukas, kitab Injil udah mesti dibaca. Jadi dari kecil kita pasti sudah familiar dengan firman Tuhan dan juga dengan pribadi Yesus. Tapi pengalaman pribadi yang saya alami bersama dengan Tuhan justru waktu saya masih di tingkat pertama sekolah menengah pertama. Ini umum juga sih sebenarnya. Saya mengalami Tuhan pertama kali lewat retret, lewat camp. Waktu itu saya hanya tahu tentang Tuhan dari teori dan juga firman yang saya dengarkan. Saya hanya tahu informasinya. Tuhan itu juru selamat saya, Tuhan sayang sama saya, Tuhan selalu bersama dengan saya. Tetapi khusus pada saat itu, di tahap pertama saya, sekolah menengah pertama kali saya ikut retret, kemudian di situ Tuhan jamah saya. Tuhan gak cuma sekedar memberitahu siapa dirinya, tetapi mengizinkan saya mengalami dia, sehingga di momen itu saya betul-betul mengalami bukan hanya tentang pengetahuan tentang kebaikan Tuhan, tetapi mengalami kebaikan Tuhan itu sendiri, mengalami kehangatan itu sendiri, mengalami cinta kasih Tuhan. Pada saat itu saya betul-betul merasa saya begitu dekat dengan pribadi Tuhan, seperti dipeluk, dan saya betul-betul merasakan kehangatan Tuhan. Dan luar biasanya adalah ketika saya mulai mengalami pengalaman dengan Tuhan, seiring perjalanan kerohanian saya, perlahan-lahan saya mulai semakin mengenal Tuhan, bukan dari informasi, tetapi dari pengalaman-pengalaman saya pribadi bersama dengan Tuhan. Wow, dahsyat, dahsyat. Nah, oke, berlanjut dari masa-masa mengenal Tuhan hingga kuliah teologi, sekolah Alkitab. Setelah selesai kuliah teologi, nah kan tidak semerta-merta membuat seseorang langsung menjadi seorang pendeta, walaupun sudah selesai sekolah teologi sekalipun. Nah, bagaimana pastor mengetahui panggilan pastor adalah sebagai seorang pengajar atau penginjil setelah sekolah teologi ya? Dan bagaimana pelayanan pertama, apa langsung jadi gembala atau seperti apa? Ini mungkin juga berbagi buat teman-teman ya. Mungkin ada banyak orang yang bertanya, Yes. Kak, bagaimana saya tahu calling atau panggilan saya yang Benar, Tuhan berikan betul. kepada saya? Saya bagi apa based on my experience ya, dari pengalaman saya. Yes. Teman-teman bisa pakai atau bisa tambahkan dengan yang lain. Cuman yang saya percaya begini bro, Tuhan gak pernah iseng taruh kita dan tempatkan kita dimanapun kita berada. Jadi di mana kita hari ini, tanggung jawab apa yang sedang kita pegang, di mana Tuhan taruh kita, pasti bukan kebetulan. Nah, bagian kita sebenarnya bukan hanya untuk mencari tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi memastikan kita mengerjakannya untuk siapa. Makanya panggilan itu sebenarnya selalu bukan tentang apa, tapi untuk siapa. Karena kalau apapun yang kau kerjakan untuk Tuhan, pasti itu luar biasa. Tetapi apapun yang kau kerjakan yang mungkin kulitnya atau case-nya rohani, tapi kau kerjakan untuk dirimu, untuk pribadimu, untuk kepuasanmu, untuk kebanggaanmu, maka itu bukan untuk Tuhan dan itu tidak memuliakan Tuhan. Jadi prinsipnya begini, untuk mengetahui calling kita, sesimpel adalah mengerjakan yang terbaik di mana Tuhan taruh kita. Contoh, kalau teman-teman sedang di masa-masa belajar, sebagai mahasiswa yang baik, kerjakanlah tanggung jawabmu sebagai mahasiswa yang baik. Nilaimu harus bagus, kau harus mendapatkan minimal hal-hal yang baik selama kau kuliah. Itu membuktikan kau cukup bertanggung jawab untuk ditaruh atau diletakkan dimanapun Tuhan mau taruh kamu. Karena yang saya percaya begini, saya nggak pernah tahu Tuhan panggil saya jadi pendeta. Tapi waktu Tuhan taruh saya di sekolah kitab, saya belajar jadi mahasiswa sekolah kitab yang terbaik. Walaupun nggak masih banyak yang jauh lebih baik. Kemudian Tuhan panggil saya, kemudian jadi setelah sekolah kitab saya jadi full timer gereja. Saya jadi full timer gereja, saya masuk kantor di gereja, saya juga bekerja maksimal di situ. Setelah itu Tuhan nggak cukup sampai situ, dia bawa saya keluar yang agak cukup jauh
jadi seorang guru. Jadi saya pernah ngajar di sekolah. Jadi orang bilang, kan kamu mau jadi pendeta atau mau jadi guru sih? Saya nggak tahu saya mau jadi apa dan kemana Tuhan mau bawa saya. Yang paling penting yang saya tahu, kalau Tuhan bawa saya, dia nggak iseng. Jadi tugas tanggung jawab saya adalah kerjakan yang terbaik. Saya jadi guru 1,5 tahun, saya kerjakan itu dengan baik, saya nggak pernah mengeluh, saya nggak pernah bersungut-sungut. Saya tanya Tuhan, kenapa saya di sini? Kan saya mau jadi pendeta, nggak juga. Saya cuma mengerjakan bagian saya, dan puji Tuhan, di tempat itu saya jadi berkat. Kemudian sampailah Tuhan bawa saya hari ini, dan menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya nggak tahu Tuhan akan bawa saya kemana lagi. Tapi yang saya tahu begini, bukan soal apa yang kita kerjakan, tapi untuk siapa. Kalau kau kerjakan untuk Tuhan, apapun yang kau kerjakan pasti maksimal. Kau mau jadi dokter, kau mau jadi pengusaha, kau mau jadi pembisnis, kau mau jadi arsitek, kau mau jadi desainer, selama kau kerjakan untuk Tuhan, pasti luar biasa dan pasti kau berhasil. Jadi kita pertanyaannya mesti belajar untuk bertanya bukan tentang apa, tapi untuk siapa. Supaya apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Ya, sedikit banyak tentang calling seperti itu ya. Ingat waktu Alkitab catat Tuhan panggil Petrus, seorang nelayan. Tuhan bilang begini, aku mengubah engkau dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Perhatikan baik. Yang Tuhan ubah bukan kata kerjanya sebagai seorang penjala, tetapi yang Tuhan ubah adalah tujuan dan ujungnya. Yang awalnya dia menjala untuk ikan dan perutnya, tapi Tuhan ubah dia menjadi seorang penjala manusia untuk Tuhan dan kemuliaannya. Jadi yang Tuhan lebih tertarik adalah kita mengerjakan bagi dia, supaya dimanapun Tuhan taruh kita, kita pasti maksimal. Wow, oh, dahsyat. Oke. Wow, mantap. Nah, di dalam menjadi seorang full timer hamba Tuhan gitu ya, melayani Tuhan sepenuh waktu gitu, ada apa sih suka dukanya gitu, Pastor menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pembicara gitu, seorang penginjil sepenuh waktu, khususnya di masa-masa pandemi 2 tahunan belakangan ini gitu, Pastor? Ya, semua panggilan Tuhan pasti punya suka dan duka. Sukanya adalah kehormatan Tuhan pakai, tidak ada yang lain. Jadi kebahagiaan terbesar kita menjadi hamba Tuhan adalah kehormatan Tuhan izinkan kita dipakai sebagai alatnya. Tetapi dukanya juga mungkin banyak ya. Duka-dukanya adalah mungkin kita mesti mempersiapkan hati kita untuk Tuhan bentuk sedemikian rupa melalui banyak hal-hal yang tidak mudah. Tidak dihargai orang, kemudian mungkin mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak enak dari orang-orang sekitar kita. Kemudian duka-duka yang lain adalah bagaimana kita menjaga diri kita supaya kita sesuai dengan apa yang kita beritakan, gitu ya. Kita memperhatikan hidup kita supaya kita juga layak, maksudnya untuk Tuhan pakai bagi pekerjaannya. Sebagai manusia kita terbatas, seringkali kita melakukan kesalahan. Dan dari kesalahan-kesalahan itu seringkali kita menjadi orang yang mungkin menyalahkan diri, kemudian jadi omongan orang, ya begitu ya. Jadi mungkin duka sebagai hamba Tuhan adalah proses yang Tuhan pakai untuk bentuk kita. Itu sangat-sangat tidak mudah gitu ya. Mungkin Bro juga mengalami sebagai hamba Tuhan gitu ya. Kita sedang belajar untuk memperbaiki diri, tetapi yang namanya proses nggak akan selalu 100%. Mungkin kita masih di 75%, tapi orang berharap kita menjadi 100%. Kemudian tuntutan itu yang kemudian melukai kita. Seperti itu sih, brother ya. Tapi bersyukurnya Tuhan bawa sampai hari ini, dan ini yang keren. Semakin hari kita semakin baik. Itu sih, bro. Kan kadang orang berada di satu proses ya. Setiap orang yang melayani Tuhan, orang yang mungkin dekat sama Tuhan, semuanya, bahkan semua manusia itu di dalam kehidupannya bersama Tuhan pasti mengalami proses. Pertanyaannya kan cuman apakah melalui proses itu mereka berubah menjadi lebih baik ataukah tetap stagnan di tempat yang sama. Nah, bagi kehidupan pastor sendiri, apa yang membuat pastor yang menjadi dorongan ketika berada di sebuah proses melihat untuk bagaimana bisa berubah diri untuk menjadi lebih baik ketimbang hanya untuk ya hidup di situ-situ aja, stuck di tempat yang sama aja di dalam proses itu, atau bahkan mungkin terkadang ada orang juga yang terjebak di dalam proses. Nah, kalau buat pastor sendiri, apa yang menjadi dorongan untuk proses itu diubah menjadi sebuah daya tarik atau sebuah motor untuk terjadinya perubahan yang lebih baik lagi dalam kehidupan pastor?
Ya. Kita nggak bisa pilih proses apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bisa memilih bagaimana respon kita terhadap proses itu. Kita nggak bisa milih bagaimana Tuhan bentuk kita. Mungkin dengan cara-cara yang nggak mudah, mungkin seringkali sesuatu yang menyakitkan kita. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponi proses Tuhan. Nah, saya belajar, mungkin tidak selalunya dalam keadaan baik. Sesekali saya juga mengalami bagaimana rasanya putus asa, bagaimana rasanya mungkin merasa lemah, atau mungkin merasa down dengan keadaan-keadaan atau proses yang Tuhan izinkan terjadi. Sebagai manusia, saya sangat terbatas. Tidak jarang saya menjadi sedih, kemudian menangis dan meratapi diri karena ketidaksempurnaan yang saya alami. Tetapi yang saya pelajari begini, semua ujian yang Tuhan izinkan bagi kita tidak pernah bermaksud menghancurkan kita. Setiap ujian saya pelajari, dan ini yang saya alami justru seharusnya membawa kita naik level dan mengalami level selanjutnya. Jadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya sudah bilang tadi, nggak pernah iseng. Tuhan nggak mungkin izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita hanya untuk mengerjai atau buat iseng kepada kita. Semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti punya maksud dan tujuan, dan seharusnya membawa kita dalam keadaan yang lebih baik. Jadi kita punya pilihan untuk maju, next level, berkembang, menjadi lebih baik, atau hanya meratapi diri dan menjadi putus asa. Semua kembali kepada pilihan kita. Tetapi yang saya percaya, kita nggak pernah berproses sendiri. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan lebih dari kerinduan kita untuk menjadi lebih baik, Tuhan jauh lebih rindu kita menjadi lebih baik. So, Tuhan akan tolong kita, dan Tuhan akan mampukan kita. Perbedaannya hanya begini. Semakin kita mau dibentuk dan memberi diri untuk dibentuk, jalannya mungkin akan semakin lebih mudah. Tetapi kalau kita semakin memberontak, semakin mengeraskan hati, ya, menghabiskan waktu untuk menggerutu, mengeluh, menyalahkan keadaan, maka kita juga akan dibentuk dengan cara yang lebih panjang. Jadi perbedaannya itu, sama-sama dibentuk, tetapi respon hati kita menentukan seberapa cepat kita naik level. Itu, bro. Wow, luar biasa. Nah, melihat kehidupan orang-orang, anak-anak Tuhan ya zaman sekarang, anak-anak Tuhan, menurut Pastor sendiri ini, apakah dibutuhkan suatu kebangkitan, suatu revival untuk terjadi gitu di dalam kehidupan anak-anak Tuhan akhir-akhir ini? Ya, tema kita sebenarnya malam ini tentang revival kan ya, brother? Yes. Ya, kebangkitan. Saya percaya Tuhan itu rindu kebangkitan terjadi di seluruh aspek kehidupan kita. So, termasuk khususnya bagi kita anak-anak muda, ya. Selalu harus ada breakthrough. Selalu harus ada kebangkitan, sesuatu yang bangkit dari generasi kita. Saya percaya Alkitab mencatat Tuhan itu pakai generasi demi generasi. Tuhan gak cuma pakai generasi Musa, tapi Tuhan juga pakai generasi Yosua. Tuhan gak cuma pakai generasi Daud, tapi Tuhan juga pakai generasi Salomo. Jadi semua generasi itu Tuhan pakai. Nah, kalau teman-teman ada hari ini, di generasimu hari ini, Tuhan juga mau pakai generasi kita. Tapi untuk jadi generasi yang dipakai Tuhan, harus ada orang-orang yang bangkit dan mau untuk dipakai. Saya berdoa justru di angkatan kita, brother, ada anak-anak Tuhan yang Tuhan bangkitkan, jadi tentara-tentara, jadi prajurit-prajurit Kristus yang militan. So, jangan menunggu. Kita perlu bangkit mulai dari diri kita. Kalau semua orang mengerti, kebangkitan selalu dimulai dari diri sendiri, maka saya percaya akan banyak anak muda yang bangkit. Ya, masalahnya adalah seringkali mungkin kita lebih banyak menunggu kapan gitu ya orang bangkit, kapan generasi kita bangkit. Tetapi kita belajar kebangkitan selalu harus dimulai dari diri kita. Sehingga waktu kita bangkit, kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita, Tuhan bangkitkan orang-orang di sekitar kita. Nah, revival adalah satu hal yang penting. Karena perlu kebangkitan untuk sebuah terobosan. Itu yang saya percaya. Ada perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan di generasi kita, dimulai dari revival. Sesimpel revival, kebangkitan dalam diri kita. Kesadaran untuk cinta Tuhan, kesadaran untuk hidup berbeda dengan dunia, itu akan merubah sekitar kita. Dari diri kita, lebih luas lagi, mulai kebangkitan dalam keluarga. Dari keluarga, mulai kebangkitan di tempat kerja kita. Dari tempat kerja kita, mulai kebangkitan di gereja kita. Dari gereja, akhirnya semakin besar sehingga revival besar-besaran terjadi, dimulai dari siapa?
dari diri kita. True. Wow. Nah, ketika kita berbicara tentang cinta Tuhan yang seperti Pastor katakan tadi di dalam sebuah kebangkitan dalam diri kita sendiri, Pastor. Nah, menurut Pastor, cinta Tuhan yang seperti apa yang dibutuhkan untuk menimbulkan kebangkitan itu di dalam diri kita sendiri? Apakah hanya sekedar dengan kita pergi ke gereja 1 minggu 1 kali, atau mungkin melihat ibadah online 1 minggu sekali, atau mengikuti komunitas saja, ataukah ada cinta Tuhan yang lebih dalam daripada itu yang dapat menimbulkan kebangkitan itu terjadi di dalam diri kita terlebih dahulu, atau seperti apa, Pastor? Kalau kita bicara tentang cinta Tuhan, Alkitab jelas menjelaskan kepada kita. Alkitab bilang begini, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi yang saya percaya, kita hanya dapat mengasihi Allah sejauh kita mengalami kasih Allah. Semoga ini cukup jelas untuk teman-teman tangkap. Jadi teman-teman, kamu cuma bisa cinta Tuhan sejauh kamu mengalami cinta Tuhan. Kita nggak akan bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak menerima kasih Allah atau mengalami kasih Allah. Jadi revival, kebangkitan dimulai dari kita mengalami cinta dan mengalami kasih Allah. Kita sungguh-sungguh mengalami pribadinya, sungguh-sungguh mengalami kasihnya dengan baik. Kasih selalu berkuasa mengubahkan. Ketika kita diubahkan, karena kasih Tuhan, mulai begitu banyak hal-hal yang diperbaharui, yang kita bahas hari ini, revival terjadi, kebangkitan yang awalnya kita mungkin jenuh, atau kita mungkin awalnya anggot-anggotan, kita tidak bersemangat, tidak bergairah, tapi karena kita mengalami kasih Allah, sebuah gairah bangkit dalam diri kita, kita menjadi excited, menjadi antusias. Nah, dari situlah maka kita akan mulai. Makanya saya percaya cinta kita kepada Tuhan cuma manifestasi hasil dari kita mengalami cinta Tuhan. So, kita perlu belajar untuk terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan supaya kita semakin mengalami kasih-Nya yang tanpa batas itu. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan dengan kemampuan kita, dengan kesadaran kita, oh sungguh amat terbatas kasih kita. Tapi kalau kita terima kasih Allah yang tanpa batas itu, maka saya percaya sesuatu yang besar akan terjadi hasil dari kita mengalami kasih Tuhan itu. Makanya saya bilang begini, kenapa ada anak-anak Tuhan yang sangat militan, yang sangat mengasihi Tuhan, rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan, rela melakukan hal-hal yang luar biasa untuk Tuhan, menghabiskan waktunya, menghabiskan masa mudanya untuk mencintai Tuhan, karena saya percaya mereka gila-gilaan untuk Tuhan, karena mereka gila-gilaan mengalami kasih Tuhan. Semakin kita mengalami kasih-Nya, semakin kau tahu Tuhan sayang kepadamu, semakin kau tahu Tuhan sangat mencintaimu, kau mengalami pribadinya, bukan cuma sekedar informasinya, maka saya percaya dengan sendirinya revival, kebangkitan akan terjadi dalam diri kita. Ya, makanya kalau kita tanya cinta Tuhan seperti apa yang dibutuhkan oleh generasi kita, ya, sejauh kita mengalami cinta Tuhan yang luar biasa itu, jadi sebesar cinta Tuhan yang luar biasa kepada kita, seharusnya sejauh itu juga cinta kita kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, mungkin ada anak muda yang bertanya, Pastor, bagaimana saya sendiri mungkin bagaikan sebuah butir debu gitu mungkin ya, yang anak-anak muda sering bilang, di tengah dunia ini yang begitu penuh, bagaimana saya bisa menjadi sebuah dampak, atau bagaimana saya bisa membawa sebuah kebangkitan gitu loh di tengah mungkin kehidupan keluarga saya, atau mungkin di tengah lingkungan saya gitu. Sedangkan saya ini ya tidak ada artinya, hidup pun terkadang masih penuh dengan proses. Nah, apa tanggapan Pastor? Saya pengen bagi satu ayat, teman-teman. Dalam Matius 13 ayat 32, saya tiba-tiba ingat ayat ini. Firman Tuhan bilang begini, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, biji sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran yang lainnya. Bahkan, ini yang penting, menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Perhatikan baik. Dimulai ayat ini dengan fakta bahwa memang biji sesawi itu yang paling kecil. Ada kata memang di depannya. Memang kita ini seperti kata bro, cuman butiran debu.
Memang kita ini mungkin nggak sehebat orang-orang lain. Memang kita terbatas. Memang mungkin faktanya kita lahir di keluarga yang broken. Memang mungkin kita tidak punya banyak karunia atau skill yang luar biasa. Memang dengan kata memang itu ya, memang kita terbatas. Memang kita cuma punya hal yang sedikit. Tetapi kita bilang begini, tetapi apabila benih itu, biji sesawi itu tumbuh, perhatikan kata tumbuh, maka ketika dia tumbuh lebih besar, dia akan menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sayuran yang lain. Dan ini yang penting, dia akan menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang pada cabangnya. Perhatikan baik, memang kita mungkin kecil, tetapi tugas kita cuma satu, yaitu tumbuh. Tumbuh berbicara tentang apa? Kita menjadi benih yang sehat. Sehingga setiap benih yang sehat pasti tumbuh. Bagaimana kau memperhatikan dirimu sehat? Yang pertama, rohmu harus sehat. Dengan firman Allah, dengan hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita menjadi pribadi yang punya roh yang sehat. Yang kedua, jiwa dan jasmani kita yang ketiga juga mesti sehat. Maka kalau semua kita perhatikan sehat dalam diri kita ini, tubuh kita sehat, jiwa kita sehat, roh kita sehat, pasti kita bertumbuh. Bertumbuh juga bicara tentang upgrade. Ya. Ada selalu hal yang bisa kau upgrade dari dirimu. Kau cuman bisa misalnya main gitar dari C doang. Tapi saya percaya kau nggak mungkin cuman setahun belajar gitar cuman C doang. Pasti kau bisa main kunci F, kunci G, dan kunci A. Kau bilang, Kak, saya nggak bisa bernyanyi sama sekali. Mungkin memang kau dilahirkan dengan suara yang tidak terlalu bagus. Tetapi saya percaya semua orang yang mau belajar pasti bisa. Ya. Mungkin karuniamu bukan ditarik suara atau di musik. Tapi kau bisa pakai waktu kamu untuk memperhatikan orang lain. Ada upgrade. Ya. Jadi tugas kita adalah begini. Maksimalkan dirimu. Tumbuhlah. Upgrade dirimu. Selama kau melihat dirimu hanya sebagai orang yang kecil, maka kau akan berakhir sebagai orang yang kecil. Tapi sekalipun kau orang yang kecil, tapi kau mau tumbuh, kau mau bertumbuh, kau mau upgrade, kau mau maksimal, maka Alkitab bilang kepada kita, biji sesawi yang kecil itu akan menjadi pohon yang besar. Dan ini kalimat yang sangat bagus yang memberkati saya. Dan biji sesawi itu yang kecil, setelah dia jadi pohon besar, dia jadi tempat untuk burung-burung bersarang di cabangnya. Sekalipun kau kecil, tapi kalau kau tumbuh, kau upgrade, kau maksimal, kau akan jadi tempat di mana orang-orang bisa bersarang padamu. Dalam arti, bisa tinggal dan kau jadi berkat buat mereka. So, nggak ada alasan. Kita cuman debu ke, kita cuman kuman ke, kita cuman mikroorganisme ke, apapun itu, sekecil apapun, kalau kau mau tumbuh, kalau kau mau upgrade, kalau kau mau maksimal, kau akan berdampak. Yes. Wow. Betul. Wow. Nah, kalau kita melihat sendiri, Pastor, di bangsa kita ini, di masa-masa ini, menurut Pastor, apakah akan terjadi, atau apakah mungkin akan terjadi satu kebangkitan di antara anak-anak Tuhan di bangsa kita ini? Oh, pasti bro, pasti. Saya percaya begini, Tuhan sedang membangkitkan. Tuhan sedang membangkitkan. Karena saya bilang tadi, Tuhan pakai semua generasi. Tetapi pertanyaannya begini, maukah kita dibangkitkan? Karena kalau kau tidak mau dibangkitkan, Tuhan akan bangkitkan orang lain. Dipakai Tuhan itu privilege. Kalau kau mau dipakai Tuhan, kau menerima kehormatan. Kalau kau nggak mau dipakai Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Kalau kau mau upgrade diri, kau mau maksimal dengan hidupmu, kau mau menyediakan dirimu dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai kamu. Tuhan akan bangkitkan kamu. Tapi kalau kau nggak mau mengupgrade diri, kau habiskan waktumu untuk hal yang sia-sia, kau membuang-buang waktumu, bahkan justru mungkin menyia-nyiakan dirimu, Tuhan bisa pakai dan bangkitkan orang lain. Dan saya percaya begini, tidak harus kita. Ini yang keren sebenarnya. Karena kita cuma alat. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tapi Tuhan pasti pakai seseorang untuk generasi ini bisa bangkit. Kenapa? Saya percaya itu. Karena Tuhan sayang generasi kita. Saya pelajari di Alkitab, brother. Ya,
Setiap Yes. tokoh-tokoh Alkitab itu mengecewakan Tuhan. Setiap tokoh-tokoh Benar. Alkitab pasti punya salah. Ayub punya Mm. salahnya, Daud punya salahnya, Betul. Salomo punya salahnya, Yes. Saul punya salahnya, Yes. Perjanjian Baru Paulus punya salah, Matius punya salah, semua Yes. punya salah. Tetapi Betul. walaupun semua tokoh-tokoh Alkitab punya salah, tidak menghentikan Tuhan pakai orang untuk kemuliaannya. Itu yang kedua. Betul. Daud Betul. gagal bangun mesbah Tuhan, Tuhan pakai Salomo. Betul. Tapi kasihannya kita ini, kalau kita nggak maksimal, sehingga Tuhan tidak pakai kita. Tuhan nggak rugi. Yang rugi siapa? Kita. Kita. So, kita perlu memberi diri kita untuk dipakai Tuhan. Yo, upgrade diri, jangan buang waktu. Yo, persiapkan diri maksimal dimanapun Tuhan taruh kamu. Saya cuma seorang pelajar, tapi saya nggak pernah bilang kau ditaruh di tempat sekolahmu itu kebetulan. Ada begitu banyak sekolah di Jakarta. Kau mungkin bilang karena ini sekolah yang paling murah, makanya orang tua saya taruh di sini. Kalau ada uang, saya bisa sekolah lebih mahal, Kak. No, bukan karena itu. Tuhan taruh kamu di sekolah itu karena Tuhan punya sesuatu yang Tuhan ingin pakai dari kamu untuk sekolah itu dan orang-orang di sekolah itu. Sesimpel itu. Amin. Tidak Amin. perlu dari hal-hal yang terlalu besar. Oh, saya mesti berdiri di atas mimbar untuk make a revival atau buat sebuah kebangkitan besar. Enggak. Kebangkitan dimulai dari dirimu dan orang-orang terdekatmu, orang-orang sekitarmu. Ya, justru kita terlalu ngomong hal-hal yang besar, kita nggak membiarkan diri kita dipakai Tuhan dari hal-hal yang kecil. Wah, saya ingat Elia. Elia waktu berdoa kepada Tuhan, Tuhan datang kepada Elia, firman Tuhan bilang begini, datanglah angin, tapi Tuhan tidak ada di situ. Datanglah gempa, tapi Tuhan tidak ada di situ. Kemudian ini yang keren, tiba-tiba datanglah tiupan angin, dalam bahasa terjemahan aslinya, bisikan-bisikan yang tenang. Dan hal yang kecil itu, Alkitab bilang, Tuhan ada di situ. So, kita suka ngomongin revival itu yang gede-gede. Oh, KKR, Kak. Oh, retret, Kak. Oh, baptisan gede-gedean. No. Tuhan mau bangkitkan bangsa yang besar ini, mulai dari membangkitkan kamu. Sesederhana itu. Gitu, brother. Yes. Wow, luar biasa. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, Pastor, dari aku sebelum kita berdoa bersama malam hari ini menutup live ini. Apa yang menjadi kerinduan hati dari seorang Pastor Peter ini di dalam pelayanannya? Mungkin selama ini gitu ya, menjadi kerinduan yang Tuhan taruh di dalam hati Pastor. Ya. Saya mau bagi ayat lagi ya. Gak apa-apa ya, brother, saya ngobrol-ngobrol ayat. Silakan, Pastor, please. Sebentar. Dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Yohanes 12 ayat yang ke-24 bilang begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kerinduan terbesar saya adalah Tuhan pakai saya jadi biji yang mati. Supaya sekalipun saya mati, kematian saya tidak sia-sia, tapi karena kematian seorang biji dan benih Peter, ada buah yang boleh tumbuh. Semakin banyak buah yang tumbuh. Saya adalah produk dan salah satu yang tumbuh buah dari biji atau benih seorang Pastor Raditya Oloan. Kita semua tahu almarhum Pastor Raditya Oloan ya. Yes. Wow, dia pelayanannya sangat keren, sangat powerful, Betul. sangat impactful. Yes. Tetapi karena Betul. seorang Raditya Oloan, ada banyak sekali benih-benih yang timbul, buah-buah yang boleh dinikmati banyak orang karena seorang yang mau mati bagi banyak orang. Nah, saya berdoa Tuhan juga bisa pakai saya supaya sekalipun saya jadi biji yang benih yang mati, tapi kematian saya membangkitkan banyak buah. Sehingga saya berdoa teman-teman, kita juga jadi biji-biji dan benih-benih yang mau mati itu, supaya semakin banyak buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kita, dan yang paling utama dinikmati oleh Tuhan. Amin. Semoga jadi berkat buat kita semua. Wow, luar biasa sekali. Atas nama semua yang nonton dan diriku pribadi, aku sekali lagi mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk pelayanannya Pastor Peter malam hari ini. Sungguh sangat memberkati kita semua malam hari ini.
Mungkin sebelum kita berdoa bersama, aku hanya mau merangkum sedikit saja dari seluruh pembicaraan kita malam hari ini, agar kembali menjadi sebuah poin untuk kita ingat malam hari ini. Yang pertama adalah, Tuhan tidak pernah iseng dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita yang iseng sama Tuhan sampai kepada hari ini? Nah, baiklah, pertanyaan ini menjadi perenungan buat kita. Tuhan gak pernah iseng sama kita. Apakah kita jangan-jangan yang isengin Tuhan terus sampai kepada hari ini? Dengan menganggap dia remeh dan menganggap dia seperti mainan kita. Dan poin yang kedua, Tuhan memulai kebangkitan atau revival dari satu orang. Dan dari dirimu. Siapapun engkau yang melihat live Instagram malam hari ini atau yang akan melihatnya nanti. Tuhan dapat memulai kebangkitan itu dari dirimu. Pertanyaannya, maukah engkau menjadi alat, menjadi sebuah panggilan, menjadi sebuah mikrofon untuk kebangkitan itu terjadi di dalam lingkunganmu, bahkan di dalam bangsa ini sekalipun. Dan yang ketiga, ketika Tuhan memanggil engkau dan mengizinkan engkau mengalami sesuatu, pasti ada rencananya. Meskipun apapun yang kau alami saat ini tidak menyenangkan hatimu atau pikiranmu secara pribadi, tapi kalau dia menempatkan engkau di situ, pasti ada tujuan. Pertanyaannya sekarang, maukah engkau menjadi biji yang mati? Yang bukan mati mungkin 100% secara jasmani, tetapi mematikan dirimu di dalam Tuhan. Supaya melalui kehidupanmu itu, banyak orang yang dapat bersarang, bahkan menikmati buah-buahnya yang engkau hasilkan. Pilihan selalu ada di tanganmu, tapi pilihan yang baik akan membuat engkau mendapatkan hasil yang baik juga bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk live malam hari ini. Tuhan, kami percaya di dalam kehidupan kami enggak ada yang kebetulan. Enggak ada yang kebetulan kalau kami ngobrol malam hari ini. Enggak ada yang kebetulan dalam perbincangan Pastor Peter bersama dengan hamba. Enggak ada yang kebetulan jika kami melihat live ini malam hari ini. Enggak ada yang kebetulan sama sekali. Kami percaya Engkau yang telah merancangkan, Engkau yang telah menetapkan, dan Engkau yang telah menentukan segala sesuatu hal di dalam kehidupan setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya setiap perbincangan kami malam hari ini Tuhan menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi peneguhan, menjadi jawaban, menjadi jalan keluar, bahkan membawa satu perubahan yang dahsyat Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi anak-anak yang menyaksikan Bapa. Kami berdoa perbincangan kami tidak hanya menyenangkan telinga anak-anak, tidak hanya menyenangkan telinga orang-orang yang mendengar, tapi membawa satu perubahan di dalam hati dan pikiran mereka, tentang membawa suatu dampak Tuhan, membawa satu revival, kebangkitan dalam kehidupan lingkungan mereka, bahkan di dalam bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau dapat memakai siapapun, dimanapun dan kapanpun Tuhan. Dan kami berdoa kiranya melalui anak-anak, melalui siapapun anak-anak Tuhan yang nonton malam hari ini Tuhan, Engkau bangkitkan Tuhan generasi-generasi yang membawa kebangkitan bagi Indonesia Bapa, sehingga di Indonesia Tuhan terjadi perubahan, bahkan tidak hanya di Indonesia, di rumah-rumah, di keluarga-keluarga, di tempat pekerjaan terjadi perubahan. Tuhan, kami memberkati hamba-Mu Pastor Peter yang telah menjadi berkat pada malam hari ini. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati apapun yang dia lakukan Tuhan. Kau pakai lebih dan lebih dahsyat lagi Tuhan, menjadi biji mati yang membawa berkat bagi begitu banyak orang Tuhan, menjadi membawa satu legacy, membawa satu perubahan Tuhan bagi begitu banyak generasi demi generasi. Bapak, kami berdoa Tuhan, Kau pakai lidah bibir mulut hamba-Mu untuk terus menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati setiap yang menjadi pelayan hatinya dan kerinduan hatinya Tuhan. Biarlah malaikat perlindungan-Mu selalu sempurna atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit Bapak, Engkau sembuhkan. Yang memerlukan jawaban doa Tuhan, Kau yang pulihkan, Kau yang jawab Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk live malam hari ini. Kami berkati Indonesia, kami memberkati setiap pemimpin bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa dan seruan kami Tuhan. Hanya dalam satu nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah diberkati dan siap membawa kebangkitan di dalam kehidupan kita terlebih dahulu, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Sama-sama kita semua katakan amin. Terima kasih banyak sekali lagi Pastor. Terima kasih banyak. It's an honor sekali lagi. Thank you so much. Tuhan Yesus memberkati Pastor dan pelayanan berlimpah-limpah selalu. Terima kasih teman-teman. Aku Daniel pamit undur diri. Please stay safe and stay healthy. Aku akan kembali lagi minggu depan di jam yang sama. Selamat malam. God bless you all and bye-bye.